Kita kembali ke tahun 2015, tepatnya di sebuah rumah di Jalan Sedap Malam, Denpasar, Bali. Di sanalah, pada 16 Mei 2015, Angeline, seorang putri kecil yang seharusnya penuh tawa, terakhir kali terlihat. Senyumnya, tawanya, semua lenyap seiring terkuncinya gerbang rumah itu. Tetangga mungkin tak pernah menyangka bahwa di balik gerbang yang tertutup, ada kisah duka yang akan segera terungkap. Sehari setelahnya, di Minggu 17 Mei 2015, kegelisahan mulai merebak di antara anggota keluarga lainnya. Kakak-kakak Angeline, Christina dan Yvonne, mencoba mencari secercah petunjuk di mana keberadaan adik mereka. Mereka menyebarkan kabar hilangnya Angeline pada para tetangga, membuat poster kehilangan dan status di Facebook dengan berharap ada keajaiban yang dapat menuntun mereka menemukan kembali sang adik. Namun mereka tak pernah tahu bahwa keajaiban itu tak akan pernah datang. Dengan hati yang hancur, pada 18 Mei 2015, keluarga akhirnya melaporkan hilangnya Angeline ke Polsek Denpasar Timur. Investigasi pun mulai dilakukan, pencarian dari banyak bantuan juga dikerahkan, namun seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Polisi memeriksa ibu angkatnya, Margaret, dan para pekerja. Setiap sudut kota Denpasar, bahkan hingga ke daerah sekitarnya, disisir, namun Angeline tetap tak ditemukan. Setiap hari yang berlalu adalah sebuah siksaan, sebuah bayangan gelap yang terus menghantui. Bagaimana tidak, membayangkan bocah 8 tahun sendiri tanpa ada yang tahu apa yang terjadi padanya. Rasa curiga mulai muncul pada 24 Mei 2015. Komnas Anak mengunjungi rumah kediaman ibu angkat Angeline. Hati mereka penuh keraguan melihat kondisi rumah yang tak terawat dan banyak bau tidak sedap dan cenderung aneh yang menyeruak dari kamar Angeline. Sebuah firasat buruk muncul, sebuah tanda bahwa ada sesuatu yang tidak beres, mulai terasa. Upaya demi upaya dilakukan untuk mengungkap kebenaran kasus ini. Pejabat pemerintah mencoba masuk rumah itu pada 5 dan 6 Juni 2015, namun pintu seolah sengaja dikunci rapat, seperti berusaha menyembunyikan sesuatu yang besar dari wajah publik. Membuat harapan semakin menipis. Bahkan di sekolahnya, pada 9 Juni 2015, doa bersama dipanjatkan. Anak-anak murid dan guru-guru berharap sebuah keajaiban muncul untuk memberi petunjuk di mana Angeline berada. Ada yang mengaku mendengar suara Angeline, mungkin itu adalah bisikan dari jiwanya yang terperangkap, sebuah isyarat kepedihan yang tak tertahankan. Kemudian, pada 10 Juni 2015, sebuah fakta pahit dan menyakitkan akhirnya terungkap. Sebuah kenyataan yang akan membuat kita semua tertegun dan ikut merasa sedih yang sangat mendalam. Di mana tepat di halaman belakang rumah tempat tinggal Angeline dan ibu angkatnya, dari jarak hanya sekitar setengah meter di bawah tanah, terbaring jasad Angeline. Ia ditemukan masih mengenakan pakaiannya, memeluk boneka kesayangannya, terbungkus sprei dan tali. Sebuah pemandangan mengerikan di mana tak ada orang tua dan saudara yang mau mengharapkan itu terjadi pada keluarganya. Sebuah akhir yang begitu tragis bagi seorang anak kecil yang masih lugu dan polos yang seharusnya dijaga, ditemani dan dilindungi, namun harus berakhir dengan cara paling tak manusiawi. Hasil otopsi Angeline oleh tim forensik RSUP Sanglah Denpasar, penyebab kematian Angeline, 8 tahun, adalah akibat benturan benda tumpul di bagian kepala, yang menyebabkan pendarahan otak fatal. Temuan luka-luka pada Angeline ada: 1. Benturan benda tumpul di kepala menyebabkan pendarahan otak fatal. 2. Luka-luka tambahan di tubuh, seperti memar-memar di wajah, leher, lengan, punggung, paha, kaki. 3. Ada bekas kekerasan khusus seperti sundutan rokok di punggung kanan, jeratan tali plastik sebanyak 4 lilitan di leher. 4. Temuan kondisi jenazah sudah dalam kondisi membusuk saat ditemukan, dan diperkirakan meninggal sekitar 3 minggu sebelum ditemukan, sekitar pertengahan Mei 2015. Ada beberapa motif pembunuhan terhadap Angeline, 2015. 1. Motif kekerasan atau penganiayaan berkepanjangan. Terdakwa Agustai Hamba Mei mengaku bahwa Angeline sering dipukul dan dianiaya oleh ibu angkatnya, Margaret Megawe. Kekerasan terjadi secara terus-menerus, menunjukkan ada pola penganiayaan terhadap korban, bukan hanya satu kali insiden. Kedua, motif emosional atau amarah. Agus mengaku membunuh Angeline karena marah saat anak tersebut memukul burung peliharaan Margaret. Tindakan pembunuhan dilakukan secara spontan dalam kondisi emosi, dengan mencekik dan membenturkan kepala korban. Ketiga, motif perlindungan terhadap pelaku utama. Dugaan, ada dugaan publik bahwa Agus mungkin tidak bertindak sendiri atau hanya kambing hitam, mengingat banyak kejanggalan seperti adanya bekas luka lama pada tubuh korban, waktu kematian yang tidak sesuai dengan keterangan resmi dari beberapa pihak. Namun dalam putusan pengadilan, Margaret Megawe divonis bersalah sebagai pelaku utama penganiayaan yang menyebabkan kematian, sementara Agus dianggap turut serta. Keempat, motif penelantaran anak ketidakpedulian. Sebelum tewas, Angeline diketahui ditelantarkan dan tidak disekolahkan. Motif ini lebih mengarah pada kelalaian yang berujung fatal, meski bukan pembunuhan langsung, tetapi menunjukkan lingkungan yang tidak aman. Vonis hukuman untuk para pelaku. 1. Otak pelaku pembunuhan yaitu Margaret Christina Megawe, ibu angkat Angeline dijatuhi vonis penjara seumur hidup. Pasal, terbukti melakukan pembunuhan berencana, eksploitasi anak, dan diskriminasi terhadap anak. Putusan,
Pengadilan Negeri Denpasar, tahun 2016. Kedua, yaitu Agustai mantan pembantu rumah tangga, divonis 10 tahun penjara. Peran, membantu menguburkan jasad Angelin dan tidak menghentikan kekerasan selama menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan, LPP, kelas 2 Kerobokan. Margria diketahui rutin menjalani perawatan medis. Meskipun demikian, kondisi kesehatannya terus menurun hingga akhirnya meninggal dunia pada Desember 2024. Kisah Angelin adalah sebuah luka mendalam bagi Angelin itu sendiri dan orang-orang sekitarnya yang sangat mencintai Angelin. Kisah ini juga menjadi sebuah pengingat yang sangat pedih bahwa kita tidak tahu ada kisah apa di setiap pintu rumah yang ditutup. Tidak ada yang pernah menginginkan hal ini terjadi, namun siapapun tidak dapat menolong nasib bocah 8 tahun yang harus dihabisi sedemikian kejinya oleh orang terdekat yang sangat dia percaya, dan tak ada yang menyangka kisah ini harus dialami oleh bocah kecil yang polos yang seharusnya mendapat kasih sayang dan pelindungan dari keluarganya harus berakhir begini. Semoga, dimanapun ia berada, Angelin menemukan kedamaian yang tak pernah ia dapatkan di dunia ini.